Sungai Cisadane syarat dengan nilai sejarah. Salah satunya adalah perahu naga yang terdapat di video ini, di mana perahu naga merupakan salah satu bagian dari kerangka acara Pecun yang dirayakan setiap hari kelima, bulan kelima, kalender bulan di Sungai Cisadane. Tetapi, kondisi Sungai Cisadane sekarang dapat menghambat aktivitas Pecun tersebut. Dalam penelitian kami yang berjudul Napak Tilas Pecun di Cisadane, studi tentang Festival Perahu Naga sebagai warisan budaya Tionghoa dan cermin toleransi di Tangerang, yang diteliti oleh saya, Captain Dunali, dan teman saya Sama Anwar Buntaran. Kami paham bahwa sejak abad ke-15, etnis Tionghoa telah hidup berdampingan dengan masyarakat Indonesia dan berkontribusi penting dalam keberagaman budaya di Indonesia. Salah satu budaya yang etnis Tionghoa membawa dari negara asal mereka adalah Pecun, yaitu festival untuk memperingati kesetiaan dan integritas Chuyan melalui lomba perahu naga dan tradisi makan bacang. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang terkait dengan rumusan masalah, yaitu untuk menggali asal-usul dan perkembangan Festival Pecun di Sungai Cisadane sebagai bagian dari sejarah interaksi antara etnis Tionghoa dan non-Tionghoa, mengetahui bagaimana makna Festival Pecun bagi masyarakat Tangerang, serta menganalisis ancaman dan potensi Pecun sebagai warisan budaya Tionghoa di Indonesia. Untuk penelitian kami akan mengambil dua teori dasar. Yang pertama adalah teori dari John Russell pada tahun 2012, di mana menurut John Russell, tradisi merupakan prinsip paling mendasar dalam pembentukan makna sejarah karena berfungsi mengikat masa lalu dengan masa kini, sehingga pengalaman historis tidak berhenti sebagai peristiwa yang telah terjadi, tetapi hadir dalam kehidupan sekarang sebagai identitas, nilai, dan orientasi. Russell menegaskan bahwa sebelum manusia menafsirkan atau menuliskan sejarah, mereka sudah dibentuk oleh hasil perkembangan masa lalu. Dan dalam kata lain, kami dapat mengatakan bahwa histori atau sejarah dari Pecun sendiri itu tetap hidup dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk festival budaya. Lalu kami juga akan mengambil dasar framework UNESCO yang mengatakan tentang intangible cultural heritage, di mana faktor-faktor yang masuk ke dalam ICH ini adalah tradisi yang dilakukan secara oral, ekspresi, lifestyle masyarakat, ritual, dan festival, di mana 5 kriteria tersebut termasuk ke dalam budaya Festival Pecun. Untuk metodologi penelitian kami adalah penelitian kualitatif, di mana metode pengumpulan datanya adalah wawancara secara mendalam. Dan responden yang kami ambil adalah salah satu sejarawan dari Universitas Indonesia yang bernama Elsa. Kami juga mengambil dari warga-warga sekitar di area Sungai Cisadane tersebut, di mana kami mengambil opini mereka pada saat kita melakukan survei tempat, yaitu sebelum hari H Pecun, dan pada hari H Pecun, yaitu 31 Mei 2025, di mana kami juga mengambil dari kedua etnis, yaitu Tionghoa dan non-Tionghoa. Untuk hal pertama yang kami fokuskan adalah terhadap Festival Pecunnya sendiri. Kami akan mengetahui asal-usulnya, jejak sejarahnya di Tangerang, dan maknanya, yang kami akan kaitkan kepada warisan sejarah budaya Tionghoa di Tangerang, di mana kami akan menganalisa apa saja ancaman dan potensi bagi masyarakat sekitar. Setelah melakukan riset kami dapat membuat sebuah timeline. Pertama-tama, setelah kami melakukan wawancara dengan sejarawan Elsa dari UI dan juga banyak warga-warga sekitar, kami dapat mengetahui bahwa asal-usul pertama Pecun ini itu dari sebuah kisah di mana seorang tokoh bernama Chuyan menyeburkan dirinya ke dalam Sungai Miluwo. Dan kisah ini itu diperingati sebagai simbol kesetiaan atau protes terhadap ketidakadilan, dan itu menjadi makna dan asal-usul Pecun yang pertama. Lalu, bagaimana budaya ini lalu masuk ke Tangerang? Budaya ini masuk ke Tangerang pada tahun 1910 dan khususnya sudah dilestarikan di Klenteng Bontekbyo dekat Sungai Cisadane. Lalu kami juga dapat akhirnya melihat makna Festival Pecun ini. Secara historis, Festival Pecun melambangkan kehormatan terhadap Chuyan serta nilai kesetiaan, kejujuran, dan pelestarian warisan budaya yang menghubungkan masa lalu dengan identitas masyarakat Tangerang masa kini. Namun juga banyak pernyataan dari orang-orang yang kami wawancara di mana mereka mengatakan bahwa makna juga dapat menjadi makna solidaritas antar etnis dan juga makna obligasi karena mereka telah menerima banyak donasi dari Kelenteng Bontek Bio itu sendiri. Lalu pada hari H Pehcun yaitu 31 Mei 2025, kami datang ke lokasi yaitu di Pasar Lama Sungai Cisadane tepat di depan Kelenteng Bontek Bio. Dan kita dapat melihat bahwa banyak lomba perahu, lomba mendirikan telur, pelepasan bebek, dan juga makan bacang.
Dan setelah kami melihat kondisi, kami juga dapat melihat potensi dan ancaman dari festival budaya ini tersebut. Untuk ancamannya, tradisi Pecun di Sungai Cisadane terancam oleh kurangnya pembahasan masyarakat luas dan juga pemaparan tentang makna historisnya. Sehingga seperti yang kami lihat tadi, tidak banyak masyarakat mengetahui makna historis dari Pecun dan membuat maknanya sendiri bagi dirinya. Dan juga ada ancaman lain, yaitu resiko intoleransi yang masih muncul akibat prasangka etnis di Indonesia. Lalu, oleh karena itu, kami dapat juga menganalisa bahwa Festival Pecun berpotensi besar menjadi jembatan intoleransi dan akulturasi budaya karena melibatkan interaksi lintas etnis yang seperti kami juga riset dapat meningkatkan rasa solidaritas, memperkuat identitas sejarah lokal, dan sudah diakui sebagai warisan budaya takbena nasional. Dari hasil yang kami dapat menarik 3 kesimpulan. Pertama, asal-usul Pecun dapat ditelusuri kembali ke kisah Chuyen dan dengan kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia pada abad ke-15, membawa tradisi Pecun yang sejak 1910 dijaga oleh komunitas Cina Beteng di Sungai Cisadane. Kedua, makna Pecun bukan hanya hiburan, namun ada nilai untuk mempertahankan tradisi dan membangun solidaritas. Dan ketiga, Pecun terancam oleh kondisi Sungai Cisadane yang terpolusi oleh sampah karena status Sungai Cisadane yang tidak terlindungi, serta kurangnya pengetahuan tentang sejarah Pecunnya sendiri. Tetapi, Pecun juga mempunyai potensi dalam menjadi ruang kebersamaan untuk interaksi lintas etnis. Untuk penelitian selanjutnya, kami mempunyai beberapa saran. Pertama, penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang bagaimana para peserta Pecun, khususnya siswa dan pelajar, terlibat memaknai Pecun. Kedua, penelitian selanjutnya dapat bekerja sama dengan tokoh dan masyarakat yang dapat berperan dalam mendukung pelestarian Pecun. Ketiga, penelitian Pecun dapat mengumpulkan data atau dokumen yang diperlukan untuk mengajukan Sungai Cisadane dan wilayah pesisirnya untuk menjadi heritage site atau uh, cagar budaya yang harus dijaga. Nah, mari kita jaga budaya Pecun dengan menjaga Sungai Cisadane, supaya budaya ini tetap menjadi tempat untuk membangun solidaritas melalui interaksi lintas etnis budaya. Dan lampiran ini terdapat transkrip wawancara, ekstraksi wawancara, makalah penelitian, PDF slide, serta dokumentasi selama proses penelitian kami.